Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita di sepanjang hari ini. Terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Arti sebuah doa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar tentang gereja perdana, gereja yang begitu luar biasa setelah terbentuk gereja pertama di Yerusalem, ancaman silih berganti datang kepada rasul-rasul yang memberitakan tentang Kristus. Mereka dimasukkan ke dalam penjara, mereka dibawa kepada sidang di pengadilan oleh karena apa yang mereka ajarkan tentang Yesus. Mereka diancam untuk supaya mereka tutup mulut dan tidak lagi memberitakan tentang Kristus. Tapi jemaat mula-mula mereka bertumbuh secara kualitas maupun kuantitas dengan begitu luar biasa. Dan dalam perikop ini kita melihat ada satu doa yang luar biasa, satu doa yang penting yang dinaikkan oleh jemaat gereja perdana di Yerusalem terhadap apa yang terjadi bagi rasul-rasul. Mereka berdoa kepada Tuhan supaya kalau bisa Tuhan berikan keberanian kepada rasul-rasul untuk tetap berani di dalam memberitakan Injil. Ancaman boleh datang, ancaman dan intimidasi boleh mereka terima, tetapi semangat mereka, keberanian mereka tidak kendur di dalam memberitakan tentang Injil. Dan kita bisa melihat doa daripada jemaat Yerusalem terhadap rasul-rasul yang mengalami ancaman, tetapi mereka tidak melihat ancaman itu menjadi satu ketakutan. Mereka tidak melihat ancaman itu menjadi satu penghalang bagi mereka supaya rasul-rasul berhenti di dalam memberitakan Injil. Bahkan sebaliknya, ancaman terus ada, tetapi doa supaya Tuhan berikan keberanian kepada rasul-rasul di dalam memberitakan tentang Yesus Kristus. Saudara, satu doa yang luar biasa, satu doa yang tidak egois, satu doa yang tidak mementingkan diri sendiri, satu doa di mana tidak berdoa supaya keselamatan nyawa mereka, tetapi satu doa di mana Tuhan berikan keberanian kepada rasul-rasul supaya mereka tetap setia, tetap berani, tetap gigih di dalam memberitakan Injil. Nah saudara terkasih, dari apa yang kita lihat dari bacaan ini tentang sebuah doa yang penting, arti sebuah doa yang dinaikkan oleh jemaat perdana terhadap rasul-rasul. Biarlah ini juga menjadi doa bagi kita gereja Tuhan. Kita berdoa supaya gereja dapat memiliki hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang juga dengan berani dan gigih memberitakan tentang Yesus Kristus bagi dunia ini. Bukankah kita lihat di sekitar kita banyak sekali ajaran sesat yang bermunculan, dan bahkan dengan gigih pengajar-pengajar sesat ini mengajarkan tentang ajaran sesat. Lalu bagaimana dengan kita gereja yang sejati? Bukankah kita harus lebih semangat lagi di dalam memberitakan tentang Injil Kristus? Dan di sini peran doa itu penting dari sebuah gereja. Gereja harus berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan supaya Tuhan munculkan hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang dengan berani dan gigih dapat memberitakan tentang Kristus kepada dunia ini. Maukah kita memiliki doa sebagaimana jemaat mula-mula? Maukah kita sebagai gereja memiliki doa yang sama supaya hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya bangkit dari setiap gereja-gereja yang sejati dan mereka pergi ke seluruh negeri dan memberitakan tentang Injil Kristus kepada dunia? Mari miliki komitmen dan doa sebagaimana jemaat mula-mula, maka Tuhan akan membangkitkan hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang gigih, yang berani untuk misi di dalam memberitakan Injil bagi
dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami belajar dari gereja mula-mula tentang doa yang mereka naikkan. Tuhan, biarlah ini menjadi doa bagi gereja-gereja sejati masa kini. Gereja yang mau berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan munculkan hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, orang-orang percaya yang berani dan siap diutus untuk pergi ke pelosok negeri dan memberitakan tentang Injil Kristus kepada setiap orang yang belum percaya kepada Kristus. Terima kasih untuk firman Tuhan ini. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.